jabatan tahun 2024-2025 LPJK yang menurut nilai kelas B. Berikut adalah judul pembelajaran untuk memenuhi tugas praktek pengalaman lapangan PPE 3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran P5, hari ini kita jadwal P5 ya. Jadi kita pelajarannya P5. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dahulu. Silakan pimpin doanya Dini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Putra. Kenapa Putra sakit lagi? Sakit ya, Bu. Sakit lagi. Apa ini? Sakit Putra? Tipes ya, Bu. Tipes. Sudah kita doakan semoga Putra cepat sembuh dan bisa masuk sekolah lagi. Yang kita absen dulu Dini. Hadir, Bu. Okta. Email. Aziza. Naura. Dini. Dini lagi yang ibu panggil Siti. Popi. Merza. Nah, berarti semuanya hadir kecuali Putra. Semoga besok Putra bisa masuk sekolah lagi. Semoga Putra cepat sembuh. Baiklah, untuk materi kita pagi hari ini yaitu apa? P5. Ada yang tahu itu apa P5? Penguatan profil Pancasila. Nah, ya itu P5. Ya, jadi di sini P5 kita ambil tentang sampah, ya. Kita ambil tentang sampah. Nah, di sini apa itu? Sampah? Sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, Nah, jadi kalau semuanya baca kedengaran, ya. Kalau baca semua, jadi sampah itu sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi dan tidak dipakai lagi, tidak disenangi lagi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Seperti kalau kalian beli makanan atau jajan-jajanan, ya, jadi bungkus jajanan itulah yang disebut sampah, ya. Nah, jenis sampah itu ada dua. Sampah dan organik. Sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di sini sampah organik. Apa itu? Meza, sampah organik? Daun-daunan. Terus apa lagi? Nah, di sini kan ada daun-daunan, sisa-sisa makanan. Ya, seperti di sini ada gambar ikan, gambar bekas semangka, bekas roti, pokoknya bekas buah-buahan. Nah, itu sudah termasuk sampah organik seperti sisa nasi, ya. Nah, jadi itu sudah termasuk contoh-contoh sampah, ya. Nasi, ada bekas buah, kulit pisang dan macam-macam, ya. Jadi kalau bekas-bekas yang kita makan itu sudah disebut dengan sampah, ya. Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara
sampah proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Jadi itu yang dimaksud dengan sampah organik. Coba ulangi lagi apa tadi? Sampah organik? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Nah, sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Nah, ini sampah organik. Tadi kan daun kering, contohnya tadi kan itu sisa makanan seperti nasi, tulang ikan, bekas buah-buahan. Nah, jadi semua sampah ini mudah terurai. Ya, jadi ingat organik itu sampah yang mudah terurai seperti daun-daunan atau sisa-sisa makanan. Nah, di sini ada sampah anorganik. Ya, apa sisa sampah anorganik? Sampah anorganik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa proses sintetik maupun hasil proses teknologi, pengelolaan bahan tambang atau sumber daya alam dan sulit diuraikan oleh alam. Nah, jadi di sini sampah anorganik itu berbeda dengan sampah organik yang tadi ya. Kalau yang tadi itu mudah terurai, contohnya sisa-sisa makanan dan juga apa tadi daun-daunan. Nah, kalau yang ini anorganik itu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati ya, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada sampah yang bukan berasal dari bahan alami. Yang tadi kan dari bahan alami ya, yang apa daun-daunan sama sisa-sisa makanan. Nah, kalau yang ini yang bukan berasal dari bahan alami. Nah, contohnya di sini. Apa tadi? Bisa kalau bukan? Sampah plastik. Nah, sampah plastik, terus gelas atau kaca. nah, gelas atau kaca, sampah logam dan sampah kertas. Jadi itu contoh yang sampah anorganik. Nah, ini ada gambarnya ya, plastik makanan dan minuman, kaleng-kaleng, terus gabus atau apa itu? Ah ya, itu seperti yang kalau di makanan campur ya, nah itu sampahnya gabus atau itu. Jadi ini apa tidak terurai ya. Jadi beda dengan sampah yang organik tadi. Nah, di sini tahukah kamu berapa lama sampah terurai? Ini sudah disebutkan. Kalau kertas seperti kertas ini atau buku ya, itu bisa sampai 2 sampai 5 bulan dan baru bisa terurai. Kalau dus atau karton itu lebih lama lagi, ya bisa sampai 5 bulan. Terus kalau kantong plastik, nah ini yang lebih berbahaya, kantong plastik. Nah, sampai 10 sampai 20 tahun. Nah, berarti sampah plastik itu lebih berbahaya. Nah, yang ini lagi, botol, itu lebih parah. Bisa 50 sampai 80 tahun. Nah, kalau yang apa yang terakhir itu tidak terurai. Memang kalau yang apa untuk tempat makanan kalau kita beli bunga tuh, kalau sudah kita makan kita ini kan memang susah ya. Karena dia sejenis apa gabus atau ya gabus ada macam gabus kalau yang untuk itu break gitu kan. Nah, jadi kalau yang apa yang ini berarti kalau ini masih di kertas bisa 5 bulanan terurai ya. Kalau kaca juga. Nah, yang ini yang agak berbahaya kantong plastik, itu botol plastik. Nah, ini kalau misalnya kita bakar pun itu tidak yang habis total, masih ada sisa-sisa itu kalau kita bakar kalau yang plastik sama kantong. Makanya kalau orang tuh solusinya itu apa ditanam dalam tanah kalau buang plastik sama botol-botol, atau bisa jadi kalau botol ini bisa dimanfaatkan lagi dibuat karya atau kerajinan. Ya banyak kerajinan dari botol-botol plastik, bisa kita buat apa pensil macam-macam lah ya, asal kita bisa membuat karyanya. Nah, di sini apa? Jadi lebih bahaya mana antara sampah organik dan sampah anorganik? Anorganik karena dia tidak terurai. Ya, kalau yang organik tadi mudah terurai. Kalau seperti bekas makanan tadi itu bisa kita inikan kan,
nasi, lama-lama dia bisa habis ya. Kalau yang anorganik bisa ya. Jadi yang lebih berbahaya itu sampah anorganik. Nah, di sini ada sampah plastik. Nah, ini sampah plastik. Ini gambarannya ya. Nah, ya. Bisa kamu mencerna gambar dari gambar ini? Apa? Otak? Kalau kesimpulan, Nah, terus? menjerat hewan-hewan. Nah, berarti apa kesimpulannya atau dari sampah plastik itu tadi ya, sangat berbahaya atau membuat lingkungan kita ini apa? Banjir ya. Nah, banjir karena dia sampahnya tidak terurai ya. Nah, kalau yang ini misalnya nyangkut ke apa? Ke binatang ya, binatang lah misalnya tersangkut di binatang, ini bisa berbahaya untuk kehidupan burung ini, karena dia otomatis masuk ke dalam ini kan, ke dalam badan kita. Nah, yang di sebelahnya itu nyangkut di leher ya. Nah, itu berbahaya kalau misalnya sampah ini plastik ini untuk makhluk hidup, baik untuk kita sendiri ini, binatang juga kan. Ini contohnya di sini ya. Nah, ini kalau banjir ini kayak gini, timbul ya di air ya. Jadi bisa menyebabkan banjir, atau kalau misalnya dalam siringnya bisa tersumbat. Ya, itu untuk yang sampah plastik. Nah, di sini dampak sampah plastik bagi lingkungan. Nah, di sini ada 4. Berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan, mencemari air dan tanah menjadi tidak subur, pemanasan global, dan polusi pada udara. Nah, jadi sampah plastik ini sangat berbahaya. Nah, kalau misalnya seperti yang dibilang tadi dikubur juga rasanya kalau dalam tanah dia tidak cepat tumbuh. Masih tetap, misalnya kita gali lagi beberapa tahun kemudian masih tetap plastik itulah, cuman mungkin tidak sebagus waktu pertama kali kita kubur ya. Jadi mencemari air dan juga tanah ya. Itu untuk sampah plastik. Jadi kita jangan sembarangan membuang sampah ya, buang sampah pada tempatnya. Nah, jadi di sini itu tadi tentang masalah sampah plastik, sampah organik dan anorganik tadi itu ya. Nah, jadi sekarang Ibu minta pada kalian kita cari sampah organik dan anorganik tadi di luar sekolah, kumpulkan sesuai dengan kotak sampah yang ada. Kalau misalnya yang untuk anorganik ini, yang organik ini. Jadi silakan kalian kita kumpulkan di luar bersama-sama ya. Kumpulkan, setelah itu nanti bawa satu-satu contohnya sampah organik dengan organik ke dalam kelas. Jadi kita tunjukkan di depan teman-teman, ini sampah organik, ini sampah organik ya. Ya, silakan kita keluar. Silakan kalian tentukan sesuai dengan sampahnya ya. Ya, dibedakan antara sampah organik dengan anorganik. Jadi satu sampah organik, satu yang anorganik. Nah, itu tadi sudah. Jadi sampah ini anorganik tadi yang tidak mudah terurai, yang organik yang tidak terurai. Sekarang inilah jadi sampahnya dua ya, ada yang organik, yang daun-daunan, yang organik, plastik ya, botol-botol plastik. Silakan kalian bawa ke ya. Saya sudah paham ya masalah sampahnya tadi ya. Bawa satu plastik, satu daun ya. Itu baik.
Sudah, ini sudah kita kan sampah yang keluar ya. Kalian juga sudah bisa membedakan antara sampah organik dengan anorganik ya. Nah sekarang silakan Okta maju, bawa sampah yang Okta pegang itu sampah apa? Jelaskan ya. Jelaskan ini sampahnya jenis apa, terus itu misalnya organik atau anorganik, ini sampah anorganik itu bisa baca itu. Oke, coba kalian perhatikan semuanya. Yang saya pegang ini adalah sampah organik, jadi sampah yang mudah diurai. Jadi sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur manusia untuk dapat terurai. Ya, jadi ini contoh sampah organik ya, daun-daunan ya. Sudah paham yang salah sampah organik? Sudah. Ya, sekarang silakan duduk, Okta. Nah, satu lagi itu sampah anorganik. Silakan, ayo siapa? Ayo, Bapak silakan maju. Itu yang dipegang apa? Contoh sampah apa? Misalnya Sampah anorganik. ya. Organik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambah atau sumber daya alam dan sulit diuraikan oleh apapun. Nah ya, jadi ini contoh plastik, contoh sampah anorganik yang sulit terurai. Ya sudah, silakan mengasih. Nah jadi itulah tadi ya, ada yang sampah organik dan anorganik, sudah dijelaskan juga sama teman-temannya. Nah sekarang kita ke kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Kesimpulannya, sampah organik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa makanan, daun, dan limbah pertanian. Sampah organik dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dan memiliki potensi yang dimanfaatkan kembali melalui proses kompos. Jadi untuk yang organik itu bisa dijadikan kompos ya. Sedangkan sampah anorganik merupakan limbah yang terdiri dari materi yang tidak alami seperti plastik, tadi sudah ada contohnya, logam, kaca, dan bahan kimia. Sampah anorganik cenderung tidak dapat terurai dengan mudah dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, itulah kesimpulan materi sampah organik dan anorganik ya. Ibu rasa cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian juga bisa memanfaatkan sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, silakan kalian membaca doa terlebih dahulu. Ayo, Aziza. Sebelum akhiri pelajaran pada siang hari ini, baiklah kita berdoa dulu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa